Cerita ini dialami oleh seorang driver ojol yang bernama Darwis. Darwis adalah seorang pemuda single yang berusia 26 tahun. Seperti hari-hari biasa, dia bekerja di sebuah toko bangunan pada pagi sampai sore hari dan lanjut menjadi driver ojol dari sore sampai malam hari. Itu semua dia lakukan untuk membiayai dua adiknya yang masih sekolah di bangku SMP dan SMA. Karena dia ingin adiknya bisa tamat sekolah, bahkan dapat melanjutkan kuliah, agar adik-adiknya tak bernasib sama seperti dirinya. Karena dia tahu, dulu orang tuanya tak mampu membiayai pendidikannya karena terhambat biaya. Oleh karena itu, dia bekerja keras agar sang adik dapat mengenyam pendidikan lebih baik darinya. Singkat cerita, sore itu seperti biasa. Aku pulang dari toko langsung pergi mandi dan makan. Tak lupa juga aku mengajak adikku mengobrol sebentar, sekedar menanyakan bagaimana dengan sekolahnya. Setelah beberapa lama mengobrol, aku pun berpamitan pada ibu dan adikku, karena ayahku sudah lama meninggal dunia saat aku masih berusia 15 tahun. Sesaat setelah kepergian ayahku, hidupku dan adik-adikku jadi berubah drastis seperti sekarang ini. Setelah berpamitan, aku pergi keluar rumah dan mengendarai sepeda motorku untuk menuju ke tempat pangkalan yang biasa aku dan ojol lainnya menunggu pesanan atau penumpang. Hari itu adalah hari Kamis, dan memang pada hari Kamis biasanya banyak driver lain yang memilih untuk libur. Entah kenapa, tapi katanya sebagian dari mereka pernah mengalami hal mistis jika ambil penumpang pada hari Kamis atau malam Jumat. Aku yang tidak percaya dengan hal-hal itu pun cuek, karena selama aku jadi driver, aku tak pernah melihat ataupun mengalami apa yang diceritakan oleh teman-teman ojol lainnya. Niatku pergi dari rumah adalah bekerja, mencari tambahan uang untuk biaya hidup dan biaya sekolah adikku. Setelah sampai di pangkalan, aku sedikit terkejut karena aku tak melihat seorang pun di sana. Biasanya pasti ada setidaknya 2 atau 3 orang yang berada di sana. Tapi ini sama sekali tidak ada orang. Padahal jam masih menunjukkan pukul 6 sore. Aku sempat heran dan berpikir, mungkin saja driver lain masih mengantar pesanan atau penumpang, dan mereka mungkin masih dalam perjalanan. Aku pun turun dari motorku dan duduk di sebuah kursi panjang yang ada di sana dan memang biasa digunakan untuk duduk atau rebahan oleh driver-driver di sini. Sambil menunggu orderan, aku merebahkan tubuhku di kursi itu. Sesekali, aku melamun memikirkan bagaimana nasibku ke depannya. Apakah aku akan terus seperti ini? Apakah aku buka usaha saja agar aku tak terus seperti ini? Banyak sekali hal yang membebani pikiranku. Tapi untuk membuka usaha, rasanya aku belum siap. Karena usaha pun butuh banyak modal dan sekarang adikku juga masih butuh biaya. Entah berapa lama aku melamun, hingga HP-ku berbunyi tanda orderan masuk. Aku melihat ke layar HP dan di sana tertulis penjemputan penumpang. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengenakan jaket dan helmku. Kulajukan motorku menuju titik penjemputan. Setelah beberapa menit mengendarai, aku tiba pada tempat penumpangku menunggu. Di depan sebuah gedung tua yang aku rasa baru kali ini aku lihat gedung itu. Entah perasaanku atau memang aku yang kurang memperhatikan tempat-tempat yang aku lewati. Aku benar-benar heran dengan gedung tua itu. Tapi aku segera berpikir positif. Mungkin saja selama ini aku terlalu fokus dalam berkendara, jadi aku tak memperhatikan gedung tua ini. Seorang gadis cantik dengan rambut sebahu, kulit yang putih bersih, mengenakan dress putih selutut dengan model yang sangat simpel, tapi terlihat sangat cantik.
dan sepatu hak tinggi warna putihnya juga menambah kesan cantik gadis itu. Sesaat aku terpesona akan kecantikan gadis itu, tapi aku segera mengalihkan pandanganku dan mulai bertanya. "Atas nama Mbak Puspa ya?" Aku bertanya dengan nada yang halus. "Iya, antar saya ke Jalan Sukamaju ya Bang," jawabnya dengan suara yang sangat merdu tapi juga imut. "Maaf Mbak, itu daerah mana ya? Karena di Google Map gak ada nama Jalan Sukamaju Mbak," tanyaku lagi setelah aku melihat peta di Google Maps. "Udah, kita jalan aja dulu, nanti aku tunjukin jalannya," jawabnya dengan senyuman manis. Aku pun hanya mengangguk dan saat gadis itu naik di jok belakang dan mulai memegang pinggangku, jantungku seakan berdetak sangat kencang. Karena baru kali ini aku dapat pelanggan yang benar-benar cantik. Senyumnya pun juga sangat manis, membuat aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat di tengah perjalanan, aku memberanikan diri untuk mengajaknya berbicara, berharap aku bisa berkenalan dengannya. "Mbaknya habis pulang kerja atau gimana Mbak? Kok jam segini keluar sendirian?" tanyaku dengan kepala sedikit menoleh ke belakang agar suaraku terdengar olehnya. "Tadi habis main aja Bang, bosen di rumah terus. Soalnya di rumah sendirian gak ada orang," jawabnya sambil mendekat ke pundakku. Detak jantungku yang semula mulai normal, kini kembali berdetak sangat kuat. Dalam hati berdoa agar gadis ini tak sampai mendengar detak jantungku. "Abang, gak usah grogi gitu ah. Kalau mau ngajak kenalan boleh kok. Kebetulan aku juga masih jomblo," ucap gadis itu seolah dia tahu isi hatiku. Aku hanya bisa nyengir karena bingung apa yang harus aku lakukan. Tak berapa lama kami pun sampai di sebuah rumah mewah dengan cat berpaduan krem dan coklat muda, membuat rumah itu terlihat sangat elegan. Halaman yang luas dan di pojok kiri terdapat pohon asem yang besar dan rindang, membuat rumah itu terlihat sangat natural dan sejuk jika dipandang meskipun saat itu sudah gelap. "Ini uangnya Bang, makasih ya Bang," ucapnya sambil tersenyum manis padaku. "Iya Mbak, saya yang makasih. Boleh minta dikasih bintang 5 nggak? Biar rating saya naik," jawabku sambil nyengir. "Boleh, asal abang mau mampir ke rumah saya sekarang. Kebetulan di rumah gak ada orang. Semuanya lagi pergi, jadi aku sendirian di rumah Bang. Aku takut jadinya," katanya sambil tangannya mulai memegang lenganku. Aku sempat terkejut mendapatkan perlakuan tersebut. Tapi entah kenapa, aku mengiyakan ajakan gadis itu. Aku mulai masuk ke dalam rumahnya dan aku benar-benar tercengang dengan semua perabotan di dalam. Aku bisa menafsirkan kalau semua perabotan itu pasti mahal. Aku sedikit ragu untuk melanjutkan langkahku, tapi gadis itu terus menggandengku masuk ke dalam rumahnya. Dia mempersilahkan aku untuk duduk di sofa dan dia pun masuk ke dalam meninggalkanku di ruang tamu. Tidak berapa lama kemudian, dia keluar dengan membawa segelas minuman dan beberapa snack. Dia mempersilahkan aku untuk minum dan makan snack itu. Kami mengobrol ringan beberapa saat, hingga tiba-tiba dia mulai mendekatiku. Bahkan jarak duduk kami sudah sangat dekat. Aku yang sedikit ragu dan takut mulai bergeser ke samping. Tapi semakin aku bergeser, gadis itu pun semakin mendekat hingga aku sampai di pojok sofa. Tubuhnya mengarah ke depan, condong ke tubuhku. Mata kami saling bertatapan. Dengan senyum tipisnya, dia mulai mendekatkan wajahnya padaku dan tanpa sadar kami berciuman. Entah apa yang selanjutnya terjadi, tiba-tiba saja semuanya gelap dan sayup-sayup aku mendengar suara gaduh memanggilku. Aku mulai membuka mata dan kuperhatikan sekitar. Ternyata sudah ramai warga mengelilingiku. Aku kebingungan dan bertanya, ada apa ini?
Tapi mereka malah menatapku bingung, dan salah satu bapak-bapak bertanya padaku, "Masnya ngapain tidur di makam? Terus itu motornya kok bisa masuk ke dalam makam? Gimana caranya, Mas?" Aku yang mendengar itu langsung melongo kaget dan otomatis mengedarkan pandanganku ke sekitar. Dan benar saja, ternyata aku berada di tengah-tengah makam dan tanah yang aku duduki adalah sebuah makam seseorang. Aku linglung seketika dan mencoba mengingat apa yang aku alami semalam. Sambil melihat sekeliling, aku menemukan sebuah pohon yang tak asing. Iya, itu pohon asem yang berada di depan teras gadis itu. Tapi kenapa sekarang ada di dekat gapura makam? Warga sekitar yang melihatku bingung pun akhirnya menolongku. Mereka membawaku ke salah satu rumah warga setempat. Mereka pun membantuku mengeluarkan motorku dari area makam dengan susah payah. Karena memang jalan di sana agak sempit dan mustahil bisa dilewati oleh motor. Tapi herannya, kenapa motorku bisa masuk? Setelah meminum air putih yang diberikan oleh pemilik rumah, perlahan aku pun menceritakan apa yang aku alami semalam. Dan aku pun menceritakan tentang gadis yang menjadi penumpangku itu. Saat aku menceritakan tentang gadis itu, aku pun mengecek HP untuk melihat riwayat penjemputan gadis yang bernama Puspa itu. Tapi aku dibuat lebih syok lagi karena tak ada riwayat penjemputan apapun di HP-ku. Yang ada hanya panggilan dan pesan dari adik dan teman-temanku. Mereka menanyakan keberadaanku karena semalam aku tak pulang ke rumah. Singkat cerita, aku pun berterima kasih dan pamit pada warga yang telah menolongku. Dan aku pun bergegas pulang karena ibuku sudah sangat mengkhawatirkanku. Sesampainya di rumah, aku menceritakan semua pada ibu dan aku masih terus terbayang-bayang wajah dan senyum gadis itu. Mungkin saja gadis itu memang hantu, tapi entah kenapa, bagiku gadis itu sangat nyata. Sampai sekarang pun aku masih mengingatnya dan sesekali aku berharap bisa bertemu lagi walau hanya dalam mimpi. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.